Saudara boleh dengar saya? Yeah, I need to be closer. Yeah. Oh, oke. Yes. Okay. Let's see your faces. Saya boleh lihat wajah Anda yang handsome dan beautiful. Saya mau katakan, May the words of my lips biarlah perkataan darimu Tuhan dan perkataan dari be mulut your words, Father. menjadi perkataan Tuhan. I come in the name of the Lord. Saya datang dalam nama Tuhan. I'm already blessed Saya sudah sangat diberkati to be with you, bersama dengan saudara to see my brother and sister untuk melihat saudara dan saudari saya again for many years. sekali lagi dari beberapa tahun, sudah beberapa tahun. I know that you hear good preaching Saya percaya bahwa saudara sudah dengar khotbah-khotbah yang baik from your pastors. dari pastor saudara. I know that you know the Word of God, Dan saya juga tahu bahwa saudara sudah tahu firman Tuhan, that you have your Bibles, karena Anda juga sudah punya Alkitab, that you pray Anda juga sudah berdoa, because you're here. karena saudara mendengar. I know you're seeking God. Saya yakin bahwa Anda juga mencari Tuhan. I want to share something with you today Saya mau mengkongsikan sesuatu pada hari ini kepada saudara, that I think will make a difference in your life, dan saya berharap ini akan menjadi sesuatu yang baru dalam hidup in your saudara, family, bagi keluarga saudara, and in this church. dan bagi gereja ini. On the last day of the Feast of the Tabernacles, Dalam beberapa masa yang lalu, ada sebuah pesta perayaan tabernakel. Jesus stood and cried out these words from John 7:37. Yesus menangis dan berkata dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37. You can read it off of here with me. Oke, I read. I'm going to go by this. In Okay, bahasa. okay, in your language. Yes. Okay. Oke. Kita akan baca dari Yohanes pasal Yohanes 7 ayat yang ke-37. Mari jemaat Tuhan buka Alkitab bersama. Firman Tuhan berkata, dan pada hari yang terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Out of your belly Di dalam perut saudara, shall flow rivers of living water. itu harus ada yang namanya air hidup. Jesus is speaking prophetically Yesus sedang menyatakan sebuah hal yang profetik, about something that would happen later. akan terjadi sesuatu ke depan, The Feast of the Tabernacles sebuah perayaan tabernakel took place 6 months before the crucifixion of Jesus. yang sedang terjadi, yaitu 6 bulan sebelum Yesus. This feast was in memory of 40 years, Ini adalah sebuah perayaan mengenai 40 tahun, a 40-year journey in the wilderness. 40 tahun perjalanan di padang gurun. Tents and little shelters were built from branches. Tents Tenda-tenda, and little shelters ya. were built from branches. Dia akan dibangunkan, ya. Dibangunkan dari ranting, dibuat dari ranting, To house the families which came from all around Israel. supaya seluruh keluarga-keluarga akan datang dari Israel ke Israel. The structures gave the feast its name. Sebuah organisasi dinyatakan dari sebuah keperluan, ditumbuhkan dari sebuah keperluan. The Feast of the Tabernacles. Itu adalah perayaan tabernakel. It is estimated that 3 million Israelites were delivered out of Egypt. Jadi ada 3.000 atau 3 juta orang yang dilepaskan dari tanah Mesir atau dikeluarkan. When Pharaoh finally let my people go. Sehingga yang hari itu Firaun mengizinkan mereka keluar. It is hard for me to imagine enough water Jadi satu hal yang sangat susah untuk saya mengimajinasikan bahwa hari itu tidak cukup air for that many people untuk orang yang sebanyak itu. and all of their livestock
Dan kehidupan mereka akhirnya jadi berhenti. Not just for one day, Bukan hanya pada satu hari, not for 1 month, bukan hanya pada satu bulan, not for just 1 year, but for 40 years. bukan hanya pada satu tahun, tetapi selama 40 tahun. It was indeed supernatural. Itu diperlukan sesuatu yang supranatural atau yang rohani. And the Feast of the Tabernacles Dan sebuah perayaan tabernakel was to celebrate adalah sebuah perayaan untuk merayakan the supernatural power of God. sebuah kuasa supernatural daripada Tuhan, kuasa rohani dari Tuhan. Throughout the Word of God, Melalui firman-Nya, there are hundreds of examples of the supernatural provision of God. ada banyak lebih dari ratusan penyataan atau mujizat daripada Tuhan. In Philippians 4:19, Dari kitab Filipi pasal yang keempat, mari kita baca. we Filipi 4. read in my God will meet all your needs according to his riches and glory. Dalam firman Tuhan Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. In Psalm 103, we have an exhaustive list of many ways God provides for his children. Dalam kitab Mazmur 103 dikatakan juga ada banyak hal cara Allah, bagaimana Allah menyediakan bagi umatnya. And Ephesians 3 verse 20, Dalam kitab Efesus pasal yang ketiga juga, he gives exceedingly abundantly all above all that we ask. dikatakan bahwa Tuhan akan menyediakan bahkan memberikan lebih dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. There is no question that we also live metaphorically. There's no question that we also live in a desert wasteland. Jadi tidak ada sebuah soalan yang membuat kita hidup di dalam sebuah masa padang gurun. Psalm 63 reminds us, Dalam Mazmur 63 juga mengingatkan buat kita. my flesh longs for you Mazmur 63 dikatakan, in a dry and thirsty land, Mazmur 63 bahkan dikatakan bahwa dagingku menginginkan engkau where no water is. dan aku merindukan engkau. This morning, Pagi ini someone is here seseorang akan melihatmu, akan mengunjungimu, who has experienced a dry time in your life. Siapa di antara engkau yang memiliki pengalaman kekeringan di dalam hidupmu? It's a hard time for you. Satu pengalaman di mana engkau sangat tertekan. It's a hard time with your family. Engkau mengalami sebuah masa yang sangat susah di dalam keluargamu. It may be a hard time in your job. Mungkin sebuah keperluan atau masa yang susah di dalam pekerjaanmu. Many ladies are here. Ada banyak di antara saudara di sini. Maybe some man is a problem in your life. Mungkin ada seorang lelaki yang bermasalah dalam hidupmu. This also Ini adalah is a dry and thirsty land. Ini adalah sebuah gambaran yang namanya kekeringan, tanah yang kering. But Jesus is here today. Tapi Yesus ada di sini hari ini. He is here Dia ada di sini to be the faithful man to you. untuk menjadi pribadi yang setia kepada saudara. He is here to take you, Hari ini Yesus ada di sini untuk mengambil to engkau, protect you, untuk melindungi engkau, to bless you, untuk memberkati to engkau, give you confidence, untuk memberikan engkau sebuah keyakinan, to let you be able to go home untuk mengizinkan dan memampukan and engkau kembali ke know rumah. that you have a supernatural God Agar engkau tahu bahwa engkau punya Allah yang that supranatural, is with you every day yang and selalu every night. bersamamu setiap hari, setiap menit. Amin. Zechariah 14:6 says, Dalam kitab Zakaria pasal yang ke-14 and it shall come to ayat yang pass, ke-16 berkata, every one of all the nations that it came against it shall go up year after year to worship the King. dikatakan bahwa maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun The untuk Lo- sujud menyembah kepada Raja. The Lord of hosts
Tuhan semesta alam to keep the Feast of the Tabernacles. untuk merayakan hari raya Pondok Daun atau Some may Tabernakel. ask, why are thousands of Christians coming up to Jerusalem Ada banyak orang yang datang ke Yerusalem every year setiap to tahun celebrate the Feast of the untuk Tabernacle? merayakan perayaan Tabernakel atau Pondok Daun. The answer lies in the unique universal, the answer lies in the ancient biblical festival Orang-orang Israel dalam kisah di dalam Alkitab, every biblical holiday given to the Jewish people setiap perayaan cuti di Israel yang diberikan oleh orang-orang Yahudi, has three things. dia memiliki 3 bahagian. Israel was commanded to observe the holiday. Israel akan diperintahkan untuk melihat atau meneliti setiap perayaan atau holiday in the present. yang sedang berlangsung. Second, to remember something God had done in the past. Yang kedua, perayaan yang mereka rayakan itu selalu mengingat apa yang Tuhan sudah And buat then di pada third, masa lalu. because of some future meaning hidden within the holiday. Dan yang ketiga, itu makna perayaan bagi orang Israel itu adalah sesuatu yang berhubungan masa depan. Likewise, Passover and Pentecost Seperti Paskah, look back kemudian Pentakosta, on the great Exodus itu perlu melihat pada kitab from Keluaran, Egypt pada masa mereka di and the Mesir, giving of the law in Sinai, dan juga di Gunung Sinai. and their purpose was fulfilled in the death and resurrection of Jesus Christ. Dan itu juga menggambarkan sebuah kisah mengenai bagaimana Yesus mati dan juga dibangkitkan. Among the traditions at the Feast of Tabernacles, Setiap perayaan Tabernakel atau Pondok Daun included a great water pouring ceremony. itu melingkupi yang namanya sebuah upacara pencurahan air yang besar. This reminded Israel of God's supernatural provision Ini mengingatkan bangsa Israel sebuah penyediaan Allah yang of besar. water as they traveled in the desert wasteland. Dan itu mengingatkan bagaimana Tuhan menyertai hari itu bangsa Israel di padang gurun dengan air atau penyertaan Tuhan melalui penyediaan air. In the New Testament, Di dalam perjanjian baru, water is a sign of renewal air itu berbicara mengenai sebuah and of pembaharuan new beginnings as told through the baptism of Jesus. dan juga merupakan hal yang baru mengenai baptisan di dalam Yesus. It is defined as God's eternal sustenance. Dan itu merupakan sebuah penyertaan Tuhan dan kekekalan Let anyone who wishes take the water of life as a gift. yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengambil air maka dia akan memperoleh hidup. It actually and literally represents the Holy Spirit, Itu sebetulnya berbicara mengenai Roh Kudus, the ability to refresh us, sebuah kemampuan untuk menyegarkan kita, quench our spiritual thirst, untuk menyegarkan roh kita, cleanse us, and bring us forth life wherever it flows. membersihkan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. In Ephesians, Di dalam kitab Efesus we read, kita baca Christ loved the church and gave himself for her, Efesus 5 ayat yang ke-25 berkata, that he might sanctify and cleanse her itu menyatakan bagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan with the dirinya washing of the baginya water of the word. untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan At the firman. water pouring ceremony, Di dalam sebuah upacara pencurahan air, listen closely, mari saudara dengar, thousands gathered ada ribuan orang berkumpul from all over Israel, dari seluruh daerah Israel, excited, sangat bersemangat, anticipating what was going to happen. dan mereka juga mengharapkan dan menunggu menantikan apa yang akan sedang As they terjadi. lifted up their hands and voices with shouts of praise, Saat mereka mengangkat tangan dengan suara yang keras dengan memuji the Dia, priest had huge urns
huge pots Kemudian imam melakukan hal yang sangat besar at the top of the temple steps. At the top of the temple steps. di bagian di atas, At the top of the temple steps, di bagian di atas filled with water. dipenuhi dengan air, And it was a very dramatic moment dan sebuah momen yang sangat dramatis when suddenly those urns were poured out. ketika seseorang mencurahkan, Can you imagine? They were all pushed over, mereka itu menolak and the water went splashing and cascading down the steps sehingga semua air itu tercurah onto the people, di atas semua orang, praising God dan orang-orang hari itu memuji Dia for meeting all their needs while they were in the wilderness. sesuai dengan apa yang mereka perlukan di saat mereka di padang gurun. John's explanation Dalam Yohanes menyabarkan that Jesus spoke concerning the Spirit Yohanes menyatakan di ayat yang ke-39 pada pasal yang ke-7 whom those believing in him would receive later. dikatakan bahwa yang dimaksud ia adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jesus said, Yesus berkata, those who believe siapa yang percaya, will receive the... saudara mau Is there percaya, anyone here who believes? saudara mau percaya, Hallelujah. Jesus was speaking, Yesus berbicara, I send the promise of my Father upon you, saya menyampaikan pesan dari Bapa kepadamu, but tarry in the city of Jerusalem, wait in the city of Jerusalem, tetapi tunggu di kota di Yerusalem until you are endued with power. sampai engkau penuh dengan kuasa. For those who need convincing, Kepada engkau yang mengakuinya, Jesus also says, Yesus juga berkata, for John truly baptized with water, oleh Yohanes engkau dibaptis dengan air, but you shall be baptized with the Holy Spirit. tetapi engkau harus dibaptis oleh Roh Kudus. We can certainly conclude that immediately following Dan hari itu akhirnya the endued with power, mereka akan dipenuhi dengan kuasa, out of our hearts will flow rivers of living water. maka keluarlah dari hatinya yang namanya air hidup. In the United States, Di Amerika, I would assume all over the world, saya memiliki Zoom dengan beberapa orang di seluruh dunia. there are churches Ada beberapa gereja, who do not believe in the power of the Holy Spirit. ada gereja yang tidak percaya dengan kuasa Roh Kudus. They have no Pentecost. Mereka tidak tahu yang namanya They Pentakost. have never waited on the power, Mereka tidak pernah menantikan sebuah kuasa and they itu. have no power Dan akhirnya mereka tidak ada kuasa over the enemy. atas iblis, atas musuh. Jesus came Yesus datang to destroy the works of Satan. untuk menghancurkan kuasa iblis. Jesus came Yesus datang to heal the brokenhearted. untuk menyembuhkan hati yang Jesus terluka. came to set the captive free. Yesus datang untuk melepaskan yang terikat. When you are endued with power from on high, Kalau engkau menerima kuasa dari kuasa yang you dari will have atas, power dan engkau memiliki kuasa itu, to live the Christian life. untuk engkau boleh hidup sesuai dengan hidup Kristen. We can try real hard Kadang-kadang kita mencoba dengan kekuatan kita to be a good Christian, menjadi orang Kristen yang baik, but by our own power, dengan kekuatan kita we sendiri cannot do it. kita tidak bisa It's melakukannya. impossible. Itu mustahil. The only way that we will have victory Satu-satunya jalan is untuk by the saudara power menang, given at Pentecost. bahwa engkau harus terima kuasa yang di dalam Pentakosta itu terjadi. You see, Jesus came and he died. Dan saudara tahu bahwa Yesus datang dan dia mati. He overcame death and hell. Dia menguasai setiap sorga dan He rose neraka. from the dead. Dia membangkitkan orang yang mati. And listen to me closely. Dan saudara dengar saya, But that's not all he came to do. tetapi bukan hanya itu saja yang dia lakukan. Jesus was always headed, listen to me. You never heard this before. Jesus was always on his way to the throne.
Yesus punya cara untuk dia sampai kepada tahta itu. Not for himself. Bukan untuk dia sendiri. He was on his way to the throne. That's why he said, wait in Jerusalem. Makanya dia berkata, tunggu di Yerusalem. You wait till I get to the throne. Engkau tunggu sampai saya mencapai. Because when I get to the Tahta throne, saya. I'm gonna do what I set out to do. Karena ketika saya sudah sampai di tahta saya akan melakukan apa yang saya sudah janjikan. I'm gonna send you all of my Father. Saya akan mengirim kamu kepada Bapakku. I'm gonna send you all of God. Saya akan mengirimkan kamu Roh Allah. You know what we need? Saudara tahu apa yang kita perlukan? We need the power of God Almighty. Kita perlu kuasa yang dari Tuhan. Let me tell you something. Saya mau katakan Jesus saudara. asked Peter, he said, Peter, Yesus bertanya kepada Petrus, do you love me? Petrus, apakah engkau mengasihiku? Peter said, I filio you. Petrus berkata, aku mengasihamu tetapi mengasihi Jesus said, sahabat. do you love me, Peter? Tapi Yesus bertanya, apakah engkau mengasihiku? Peter said, I filio you. Petrus menjawab, aku mengasihimu tapi kasih sahabat. And you know the third time he said, do you love me? Dan hari itu Yesus bertanya 3 kali, apakah engkau mengasihiku? And Peter said, yeah. Petrus sekali lagi berkata, Jesus, ya. he said, Lord, you know. You know. Dan akhirnya Petrus jujur, dia berkata, And Tuhan certainly engkau tahu Jesus segalanya. did know. Let me show you something. Dan Yesus mau berkata sesuatu. Before Pentecost, Sebelum Pentakosta, all the disciples ran away. seluruh murid-muridnya lari. They ran away in fear. Mereka lari karena takut. For their lives. Mereka lari sampai seumur hidup mereka. Untuk hidup mereka. Oswald Chambers, a writer in England 100 years ago, Oswald Chambers, Namanya seorang yang bernama Oswald Chambers dalam beberapa doesn't masa matter. yang lalu di Amerika. made this statement. Memberikan sebuah statement. The only lover, agape lover of Jesus, Kasih agape kepada Yesus, kasih agape Yesus. is the Holy Ghost. Oke, saudara perhatikan ya. Kasih agape, yaitu kasih tingkat tertinggi Yesus adalah Roh Kudus. 1 Corinthians 13 describes agape love. Di dalam 1 Korintus pasal 13 itu menjabarkan mengenai kasih agape. Agape love is what? Kasih agape itu apa, saudara? The love of God. Adalah kasih Allah. Unconditional love. Sebuah kasih yang tanpa The kondisi. love of God. What he was talking about Apa yang dinyatakan atau yang dibicarakan at Pentecost, di dalam Pentakosta, the Holy Ghost came into mankind. Roh Kudus itu turun di dalam kehidupan umatnya hari itu. All of God came into mankind, Jadi yang namanya Allah itu turun kepada manusia. and they spoke with other tongues, Dan hari itu mereka berbicara dalam bahasa roh. and they preached to the Jewish people, Dan mereka berkhotbah kepada orang-orang Yahudi. and the Jewish people who would have killed them the day before Dan hari itu adalah orang-orang because of Yahudi the yang power membunuh of God Yesus in satu their hari lives. sebelum. Because of the power of God in their lives, Karena kuasa Allah yang ada di dalam hidup mereka. 3,000 of them received Jesus. 3.000 mereka menerima Yesus. You see what happened? Saudara tahu apa yang terjadi? The love of God is the power. Kasih Allah adalah kuasa. God is love. Allah adalah He kasih. doesn't have love. Dia for you. bukanlah kasih, tapi dia He is kasih. love for you. Dia itulah kasih. If he stops loving you for 1 second, Kalau dia itu berhenti mengasihi engkau 1 detik, he ceases to be God. dia tidak menjadi Now Allah. you see what happened? Saudara, apa yang terjadi? Peter filio loved as a friend. Filio is the friendship. Filio adalah salah satu bentuk kasih kepada sahabat. And before then, Dan sebelumnya, he feared for his life. dia itu takut akan hidupnya. After Pentecost, Tapi setelah Pentakosta, all those disciples died kebanyakan muridnya meninggal because atau mati. they loved Jesus. Karena mereka Agape loved Jesus mencintai Yesus. Karena kasih agape and kepada gave Yesus. their very lives.
Makanya mereka berani beri hidup untuk Yesus. And what's going to happen in this church is Dan apa yang sedang akan terjadi dalam the gereja? rivers of living water Air hidup itu are going to begin to flow akan tercurah, mulai tercurah. because the baptism of the Holy Ghost, Karena baptisan Roh Kudus listen, it's not optional. itu bukan sebuah pilihan. It's not optional. Itu bukan pilihan. It's the plan. Jesus went to the throne room, Itu adalah sebuah rencana. went to the throne room to send us the Holy Ghost. Yesus turun dari sorga tatanya untuk menyelamatkan kita. Dan dia mau mencurahkan kuasa Roh Kudus. You realize the Holy Ghost is God, Saudara percayakah bahwa Allah Roh Kudus itu adalah Allah? Father, Son, Holy Ghost. Dia adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Because Jesus went to the Father, Waktu Yesus datang kepada Bapa, sat down at the duduk right hand of God, di sebelah kanan Bapa, and sent us all of the power of His dan Father. dia mengutus atau mengirimkan kuasanya. All of the power of heaven is in the Holy Ghost. Jadi seluruh kuasa daripada sorga itu di dalam Roh Kudus. Is it possible, Apakah itu mungkin? when God kept His promise at Pentecost, Ketika Tuhan menyatakan mengenai Pentakosta, that the rivers of living water started to flow? bahwa air hidup itu mulai mengalir. Is it possible that when Jesus said, Apakah itu mungkin ketika Yesus you shall berkata, receive power when the Spirit has come upon you, ketika engkau menerima Roh Kudus, engkau akan menerima kuasa, the river began to flow? maka itu akan mulai mengalir. This river alone has the potential to ignite revival Ini adalah, atau aliran ini In the body sebetulnya of dia akan Christ. membawa sebuah kebangunan. Is it possible, Apakah itu mungkin? when we find Jesus saying, signs and wonders will follow them that believe, Apakah itu mungkin bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya? that the rivers of living water began to flow? Yaitu adalah ketika aliran air itu mulai mengalir. Is it possible Apakah mungkin that the fruit of the Spirit, melalui buah roh, love, joy, peace, long-suffering, mengenai kasih, ya, buah roh itu kasih, kesabaran, kindness, goodness, kebaikan, faithfulness, kemurahan, gentleness, kesetiaan, self-control, penguasaan diri, against such there is no law, itu berlawanan dengan hukum. there is no stopping this river. Tidak ada yang bisa menghentikan aliran air ini. The river of power, Sebuah aliran atau the kehidupan, river of anointing, sebuah aliran urapan, the river of signs and wonders, sebuah sungai, sebuah tanda ajaib the dan rivers mukjizat, of the gifts of Spirit, sebuah aliran air the rivers mengenai of the buah fruit roh, of the Spirit, mengenai buah and the roh, rivers of wisdom and revelation dan juga mengenai hikmat dan juga pewahyuan are flowing. akan mengalir. I was in school. Waktu saya di sekolah, I was in a group of students, saya di dalam sebuah grup bersama dengan murid-murid, and we were praying that God would give us a word. dan kami berdoa agar Tuhan memberikan kami sebuah firman. And we were praying, and they said, you're going to get a prophetic word. Dan saya berkata, engkau akan memberikan firman profetik. I said, well, I don't know how to get a prophetic word. Do you know how to get a Tapi prophetic word? saya berkata, saya tidak tahu. Saudara tahu nggak bagaimana memberikan kata-kata profetik? So we prayed in tongues. Jadi kami berdoa dalam bahasa roh. And we listened to God. Jadi kami mendengarkan dari Tuhan. And I saw a river. All of a sudden I saw this river Jadi hari itu saya melihat yang namanya air mengalir, flowing down. mengalir turun. And then they went on around the circle. Dan hari itu membentuk seperti lingkaran. And they asked me, they said, what else do you see, Gary? Jadi ada yang bertanya, apa yang kau lihat lagi? And then I Gary? saw myself standing in the middle of the river, Jadi saya melihat bahwa saya berdiri di tengah aliran air like a itu. waterfall Jadi seperti air terjun flowing all around me.
terus mengalir di antara saya. And all of a sudden, the water shot out of my Dan stomach. tiba-tiba air itu keluar. And I looked down. Jadi saya melihat ke bawah. Below me where the water was going. Di bawah saya melihat air itu turun ke Just bawah. like the water came down the steps of the temple. Seperti air yang mengalir I dari looked bait. down and there were all the people. Dan saya melihat di aliran itu ada orang-orang. Just like the Israelites Seperti orang-orang at the Israel. Feast of the Tabernacle. Dan seperti yang namanya perayaan Pondok Daun. This is what we have available to us today. Ini yang akan bisa terjadi hari ini. I could have named every promise in the Word of God. Saya boleh berkata ada banyak janji Tuhan dalam Because Alkitab. Jesus promised, Tapi sebab janji-janji if you Tuhan, believe ketika engkau percaya and receive the living water of the dan baptism engkau of the Holy menerima Spirit, yang namanya aliran air hidup dan that baptisan Roh rivers of Kudus, living water will flow out of each one of maka you. aliran air hidup itu akan mengalir dalam setiap pribadi saudara. And all of the promises of God become Dan- real. Dan saudara harus yakin bahwa setiap janji Tuhan itu akan terjadi. And when you go home to a troubled home, Jadi ketika engkau pulang ke rumah dan menghadapi masalah, you take that river with you. engkau menerima air hidup itu denganmu. And everything in your life will change. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu akan bisa berubah. Everything in this church will change. Apa yang terjadi dalam gereja ini bisa Everything berubah. in this city will change. Apapun yang susah menjadi Because the berubah. rivers of living water are flowing through each of you. Sebab air hidup itu mengalir dalam setiap That's saudara. why Jesus sat down at the right hand of the Father. Oleh karena itulah Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. I can't imagine the joy that overcame him as he sent all of the power of his Father to you and me. Dan kita tidak bisa mengimajinasikan bagaimana sukacitanya Yesus karena kuasa Bapa turun atas setiap saudara. Christ in you, the only hope of glory. Jadi dikatakan bahwa ketika ada Kristus di dalam engkau, itulah harapan, ada harapan dalam hidupmu. On the airplane, Di dalam pesawat, coming over here, I couldn't figure out what this was for. di dalam pesawat saat saya menuju ke sini, saya tidak bisa menggambarkan They apa yang give me this terjadi. package, Mereka memberikan saya paket ini. and it has a pair of socks, Jadi ada sepasang stocking ya, Stocking. kaos kaki, and it has a blindfold, dan ada penutup mata, and it has earplugs. dan ada penutup telinga. Now this is all so you can sleep. So ini semua membuat saudara bisa tidur. I was on the plane 21 hours to come here. Saya di pesawat 24 jam untuk datang ke Malaysia. So you put this on Jadi saya tutup mata saya, so you cannot see. membuat saudara tidak bisa lihat. And you put the socks on Dan ketika saudara pakai socks ya, to keep your feet warm. itu membuat kaki saudara hangat. And you put these earplugs in your ears Dan kau letakkan inilah menutup telinga saudara, so you can't hear. so membuat saudara nggak bisa dengar. And I realized Dan saya I menyadari, throw these away. saya mau buang ini. And then I realized, wait a minute. Tapi hari itu saya berpikir hampir saya mau buang. Tiba-tiba saya teringat, tunggu. This is like the Christian life. Ini seperti kehidupan Kristen. You're blinded, Saudara buta, you're asleep, engkau tidur. you can't hear from God. Engkau sebetulnya bisa dengar dari Tuhan. Ephesians 5:14, Paul cries, Efesus pasal yang keempat, awake, O sleeper. Efesus 4, 5:14. Efesus 5 ayat 14 Awake, O sleeper, and rise. dikatakan, bangunlah. Isaiah cries, wake yourself, wake yourself, wake yourself up. Bangunlah engkau, bangun. Take off the blindfold. Mari cabut apa yang membuat engkau buta. Get the plugs out of your ears. Kalau ada sesuatu yang menghambat Begin telingamu to listen to what God has to say to you. dan engkau tidak bisa mendengar apa yang Tuhan bicara kepadamu, Get rid of all this Amen. ambil, buang itu. Amen. in Jesus' name. Dalam nama Yesus. Hallelujah. Amin.
We could go on and on and on and on and on. Kita bisa pergi begitu saja, lagi dan lagi. I feel like the rivers of living water Saya boleh merasakan sebuah aliran air hidup are flowing out of me mengalir di dalam saya for you. untuk saudara. Not so I can be proud, Bukan karena saya mau sombong, but so the rivers of living water then will flow out of you. tapi hanya supaya aliran air hidup itu juga mengalir untuk saudara. Do you believe? Saudara percaya? Then the rivers of living water Saudara percaya? start flowing today. Biar itu mengalir, mulai mengalir hari ini. If you want the rivers of living water, Kalau engkau rindukan aliran air hidup, close your eyes for just a minute. Imagine saudara tutup yourself matamu in the waterfall. dalam berapa menit. Bayangkan Join me in the engkau waterfall. ada di bawah yang namanya air terjun itu. Engkau rasakan aliran itu. Back up into the water. Back up into the water. Saudara rasakan aliran Let the itu. water flow through you, Biar aliran air itu mengalir melalui engkau. out of your belly, Keluar dari perutmu onto a lost and dying world. Onto a lost Kepada world. dunia yang Lost hilang. world. supaya engkau boleh pergi kepada dunia yang terhilang. Will you stand to your feet? Kita berdiri. Mari kita berdiri, saudara. Where's the keyboard? Mana pemain keyboard? Keyboard. Pemain keyboard. It's coming. Dia datang. Hallelujah. Haleluya. You see how simple it is? Saudara tahu ini hal yang sangat sederhana. It is the plan. Ini adalah sebuah rencana. The power of God first. Kuasa Tuhan nomor 1. The power of God is here. Kuasa Tuhan ada di sini. Pentecost is here for you. Pentakosta ada di sini. The baptism of the Holy Ghost is here. Baptisan Roh Kudus untuk saudara ada di sini. Jesus loves you Yesus mengasihimu. so much, He gave Himself. Yesus mengasihimu sangat. But He had more, Amin. and He gives you more today. Dia mau memberikan engkau lebih He has it just for you. hari ini. If you want the baptism of the Holy Spirit, Kalau engkau mau dibaptis oleh Roh Kudus, the evidence of speaking in tongues, then you come up. saya mau panggil engkau untuk datang ke depan. Some of you've already told me that you want that. Ada beberapa saudara sudah beritahu saya Anda rindu dibaptis Roh Kudus. Yeah, so you come on. Saudara mari datang ke depan. Mari datang. Ayo, siapa mau dibaptis Roh Kudus? That is first. That's Kalau engkau yang haus, come on. ayo datang ke depan. Come on, drummer boy. Come. Ayo. Drama boy. Pemain drum kita. Ayo. Siapa mau dibaptis Roh Kudus? Haleluya. Brother, come. Yeah, come. Siapa lagi yang mau dibaptis Roh Kudus? Ayo maju ke depan. Engkau yang rindu dibaptis Roh You wanna Kudus. come? You wanna come again? Haleluya. Yes. Jesus. Listen. Saudara dengar, You're never going to be the same. You're never engkau akan menjadi pribadi yang tidak sama lagi. going to be the same. Engkau tidak akan sama lagi. We're not done yet. This is the beginning. Kita belum selesai, ini adalah permulaan. Hallelujah. Pray. You, Mari, you doa. that have the baptism, pray in the Spirit. Siapa yang engkau sudah dipenuhi Roh Kudus, berdoa dalam bahasa roh. Because you're sharing with these that are here. Let me tell you what. Saya mau berkata kepadamu, Let me tell you before I pray for you. sebelum saya doa, God is not white. He does not speak English. Dia bukan orang putih yang dia harus berbicara dalam bahasa Inggris. He knows English. He knows German. He Dia knows tahu Spanish. bahasa Inggris, dia tahu Jerman, dia tahu bahasa God is Spanyol. spirit, Allah adalah roh. and His language is spirit. Dari bahasa dia adalah bahasa roh. Tongues is the spirit language. Dan bahasa lidah itu adalah bahasa roh. When you pray in tongues, you pray a perfect prayer. Dengan ketika engkau berdoa dalam bahasa lidah, engkau berdoa dalam bahasa You roh. pray a perfect prayer with me in one accord. Dan
4,000 miles away, you're praying with me. Engkau berdoa dengan saya dengan doa yang sempurna. And we're praying in the same language, Dan engkau boleh berdoa dengan doa yang sama. not Gary's language, Bukan dengan bahasa saya, but the language of God. tetapi dalam bahasa Tuhan.